Waduh, saya kalau di room Abuya ini selalu di iniin Ustadz Abuya. Justru Ya, dari Bang Dan. kayaknya dari yang di atas-atas ini saya yang paling botol nih. Aduh kok selalu di Enggak kenapa lah, di. Bang Dan. Yang paling Tapi botol di sini kebetulan. oh enggak, kalau saya membandingin diri sama yang nyembah nyembah Tuhan, kalau yang nyembah makhluk sih, waduh. Eh, tapi kayaknya bang kebenaran ini memang buta literatur dan buta sejarah ya. Sementara memang dari segi sejarahnya di tahun 381 First Council of Constantinople di tahun 381 itu baru ditetapkan yang namanya Holy Ghost atau Holy Spirit. Itu definitinya setara dengan Tuhan. Itu baru di 381. Di Constantinople enggak, di Nicaea enggak, di Mauritian Air Fragment enggak, di Orient enggak, di Eusebius of Caesarea enggak. Jadi kalau di canon list atau ancientnya yang sebelum 381 itu Holy Ghost itu memang belum ditempatkan sebagai Tuhan. Dan kalaupun mau bersandar ke Genesis 1:1, kalau kita baca dari kitab Keyahudian di mana sumber kitab yang Bang Kebenaran ambil itu di sini tulisannya itu the earth of being unformed and void with darkness over the surface, the deep and wind from God. Angin dari Tuhan menyapu di atas langit. Bukan Tuhan yang melayang-layang, tapi ya mungkin Bang Kebenaran menyandarkan keselamatannya UMKM ya. Keselamatannya lokal gitu, Bang Kebenaran. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi yang lain silakan dilanjut. Mungkin ditanggapi dulu Pak Kebetulan atau Putri Sion malah terjeda. Silakan Pak Kebetulan. Pak Kebetulan, silakan. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kira-kira kedengaran ya? Aman. Merdu. Oke. Jadi bukan masalah buta sejarah atau apa gitu. Tadi kan sebenarnya saya tampilkan di mana dalilnya atau di mana dinyatakan di dalam Alkitab sendiri mengapa orang Kristen menyebut bahwa Roh Kudus itu juga Tuhan. Seperti di apa tadi ya, di 2 Petrus 1 ayat 21, sebab nubuat tidak pernah dihasilkan dari kehendak manusia, tetapi manusia berbicara dari Allah digerakkan oleh Roh Kudus. Atas dasar ini sebenarnya ini secara eksplisit ini sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah yang menggerakkan manusia untuk bernubuat. Jadi nubuat itu kan datang dari Allah gitu loh. Jadi bukan konsili itu bukan nggak berdasar gitu, ada dasarnya sebenarnya. Mereka mengucapkan bahwa Roh Kudus itu juga Allah, bukan tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, saya juga akan keluar dari situ gitu loh. Ada dasar yang jelas. Tapi kenapa di konsili ditetapkan? Karena kan gini, di konsili lah baru kitab suci itu mulai diakui. Maksudnya perjanjian baru itu mulai diakui sebagai sebuah firman Tuhan. Disitulah ditetapkan secara resmi. Jadi proses kanonisasi perjanjian baru kan berlangsung nih abad keempat Masehi. Jadi konsili-konsili gereja seperti konsili Hippo 393 dan konsili Kartago 397 memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menginformasikan kitab-kitab yang termasuk dalam kanon. Makanya di situ mulai ditetapkan, bukan gara-gara apa gitu, bukan gara-gara gak ada dasarnya, tetapi disitulah mulai pendalaman Alkitab secara murni ya, dan mulai diakui bahwa ini sebagai Mantap. Kak Sion mau menambahkan? Sebelum saya potek-potek tuh tadi narasinya. Sama kayak itu, kenapa ada kanonisasi yang kayak gitu-gitu, semuanya kan berdasarkan apa yang diajarkan ya, karena semua itu kan bukan gak ada berdasar, karena Yesus itu memang ada gitu kan. Oke, biar saya responnya. Seperti tadi narasi saya itu nggak kosong. Kalau kita lihat dari ini di sini First Council of Constantinople ini tahun 381 ya.
Dan ini sumbernya dari Kekatolikan. Di sini baru, nah nih, emphasis on the divinity of the Holy Spirit. Jadi hasil konsilinya itu penekanan pada keilahian Roh Kudus. Jadi sebelum ini keilahiannya itu tidak ditekankan atau mungkin bahkan enggak. Tapi kalau dari kita balik lagi ke tadi ke Genesis 1:2 ya. Bang Jibril, sorry saya potong, Iya. sorry. Siap. Itu yang abang buka itu PDF atau situs? Ini situs, bentar. Ini atau situs, situs itu? situs. Gua sambil New buka dari Advent. dulu. Nih, abang buka New Advent. Habis itu nih situs kegerejaan. Oke. Nah, Yang paling mereka atas, punya. yang paling atas. Iya, ini situs abangku, newadvent.org aja. Oh oke, New Advent ORG. Oh. Habis itu ada Catholic Library. Nah, nanti mereka punya daftar konsil-konsil mereka. Konsil pertama mereka 325, konsil Konstantinopel 381. Nah, isinya ini isi setiap konsilnya ini hasilnya bisa siapa yang hadir 300. Kalau yang Nikea 318 uskup yang datang, itu 6 bulan ini kepalanya dan seterusnya. Saya kalau buka PDF saya kasih tahu PDF. Kalau Katolik saya barusan kasih tahu juga saya ini saya nggak pakai ini. Habis itu ini dari Sefaria ya, dari Sefaria Genesis 1:1 tadi yang diungkit. Ini saya bacain lagi. The earth being unformed, void with darkness over the surface, the deep and the wind, angin dari Tuhan menyapu di atas air. Jadi kalaupun mau anginnya diganti roh juga, roh Tuhan menyapu di atas air, bukan melayang-layang. Tapi kalau mau tahu dasarnya, sumbernya Roh Kudus atau Holy Spirit itu sebenarnya di mana? Kalau kalian tahu Tertullian itu yang penggugus atau the father of Trinity, Bapak Trinitas. Bapak Trinitas ini dijelaskan di sini memang, nah nih Theophilus juga. Theophilus ini dia Bapak Trinitas. Coba di Google aja, dicari tahu aja Theophilus ini siapa, Tertullian itu siapa. Nah, ingat ya. Theophilus menjelaskan Trinity ini consisting dari Tuhan, His Word atau Logos, dan yang ketiga nih, His Wisdom. Ya, His Wisdom. Nah, kalau kita lihat siapa sih Theophilus dan Tertullian ini? Theophilus dan Tertullian ini mantan anggota pagan. Nama agama mereka sebelum masuk ke Kristen, agama mereka itu bernama Roman Greco Triad. Konsep ketuhanannya ini Kapitolin Triad. Nah, di sini ada Jupiter, sang bapak. Habis itu ini Juno, the Logos atau Firman. Habis itu ini Minerva. Nah, kita cari tahu nih, Minerva ini siapa sih? Minerva, the goddess of wisdom. Sama persis, wisdom. Ini Trinity, ini Kapitolin Triad. Jadi, sang bapak, Logos, sama His Wisdom. Nih, Trinity kalian. Theophilus ya kan yang punya His Wisdom. Minerva, Wisdom juga. Jadi konsepnya itu sumbernya bang, abangku. Jangan ambil dari Genesis. Kalau Genesis tadi roh Tuhan menyapu laut. Bukannya, di situ nggak ada. Holy Spirit is God and all that. Nggak ada. Jadi tolong luruskan. Masya Allah, biar data yang berbicara. Begitu Bang Vivi ya. Jadi Bang Vivi ini saya harap semakin hari ada perkembangan. Karena saya lihat Bang Vivi ini ingin belajar gitu kan. Bang Vivi, selamat pagi Bang Vivi. Bukan pengen belajar, membela. Aduh. Umat Kristen. Aduh Bang Buya ini. Enggak, Bang Vivi katanya mau head to head sama saudara muslim. Ya sekarang saja mumpung ada waktu ini Bang Jib, silakan. Kan sama siapa? Kebetulan. Mualaf itu kemarin.
Aku sama mualaf-mualaf aja. Oh, maunya sama mualaf-mualaf aja. Bang Jibril nih gua akuin pintar. Makanya gua ini nyimak dulu bang. Iya, memang harus diakui. Waduh, ada hadis Rasulullah menyatakan siapa yang memujimu lempar mukanya dengan pasir. Jadi kayaknya betul nggak? Betul nggak Ustaz? Betul nggak? Iya benar-benar, apalagi yang memuji si Pipi. Kan untung gua jauh. Untung gua jauh kan. Iya, silakan Pak Kebetulan ditanggapi Pak Kebetulan, silakan. Data itu yang berbicara. Ya memang kalau Abang Dajib berbicara itu anti gitu, tidak pakai data. Silakan Pak Kebetulan. Iya, memang saya akui Bang Jibril ini pintar seperti kata Bang Pipi tadi ya, pintar dia. Tapi sedikit gini, perlu diketahui bahwa kalau membandingkan suatu ajaran dengan ajaran lain juga itu kayaknya kurang fair ya. Kalaupun ada kemiripan ya wajar-wajar aja di bumi ini ada kemiripan gitu. Kalau untuk mengenai itu, jadi ketika kita membandingkan satu dengan yang lain, kalau ada kemiripan tidak mesti itu adalah sebuah kesalahan gitu kira-kira. Kayaknya itu aja deh tanggapannya sama Bang Jibril yang tadi itu. Ya, sekarang Putri, Put, silakan Put, tanggapi Put. Kalau misalkan untuk Tertullianus dan yang kayak gitu ya bisa di apa itu yang memang disampaikan Jibril ya memang seperti itu ya. Tetapi kan kalau mau mengenal Allah tadi ke konteks awal yang kita mau bahas gitu kan, di mana bisa dinyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Sekarang gampang aja Jibril, menurut Jibril, Bang Jibril, apakah Allah itu bukan roh yang kudus? Pasti dia adalah Maha Kudus. Roh dari Allah itu bukan berarti Allah. Sama seperti Nabi Adam ditiup roh Allah. Nabi Adamnya kan bukan Allah itu sendiri. Dan keturunannya juga, semua keturunan Nabi Adam juga kan ditiupkan roh dari Allah. Apakah saya Allah? Bukan. Saya manusia. Saya hambanya. Dan begitu saya mati pun nanti kedagingan saya yang mati, roh saya nggak mati. Dan seterusnya. Jadi ya itu kalau mau menjawab soal roh Tuhan. Makanya setiap yang ada di dalam diri kita ini sebetulnya adalah roh dari Tuhan. Maka disebutnya kudus. Maka Tuhan itu pernah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Roh yang ada di dalam diri kita ini, baik tubuh kita ini juga adalah suatu persembahan yang sangat sesuatu persembahan yang memang benar-benar di mata Tuhan itulah yang paling berarti buat aku. Kamu menjaga kekudusan kamu. Artinya ngomong kekudusan itu apa? Sebetulnya dosa itu lahir dari ketidaktaatan gitu. Jadi sesuatu ketidaktaatan itu membuat kita menjadi dibilang berdosa. Jadi ada noda, artinya ketidaktaatan itu sebetulnya yang disebut-sebut dosa. Nah cuman kita jarang ngomong manusia tidak taat ya, nggak pernah. Tapi langsung manusia berdosa ya gitu. Nah artinya pada saat kita mengatakan bahwa diri kita ini berasal dari Allah, roh yang berada di dalam diri kita juga sebetulnya memang benar. Rohnya berasal dari Allah, bukan roh dari yang lain-lain gitu. Makanya kalau disebut Roh Kudus itu apakah Allah itu sendiri? Ya jelas, karena dikatakan Allah itu adalah Roh Kudus. Yang disebut-sebut dengan, ya gimana Bang? Gini, biasanya kaum pagan itu nggak nyadar kalau dirinya pagan. Gini, Kak Sion. Dari narasi kakak nih, kakak menarasikan yang menceritakan soal ya itu iman pagan tadi. Sekarang kita perjelas dulu deh. Kakak Sion sekarang yang ngakunya monoteis dan samawi kan? Betul. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan kakak Sion menciptakan kejahatan? Menciptakan kejahatan. Wah itu di luar kuasa saya untuk menjawab. Tapi jelas segala sesuatunya. Tidak jujur, Abang Dati tidak jujur. Coba jujur. Segala sesuatunya di dalam sepengetahuan Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Itu tahu sama menciptakan beda Kak. Yang ditanyakan apakah Tuhan kakak ini menciptakan kejahatan? Itu misteri ya. Itu misteri. Kalau itu juga saya belum bisa jawab. Tapi yang jelas bahwa segala sesuatu itu dia tahu dan sampai akhir zaman pun bahkan dia tahu gitu.
Nah, Jadi bentar abang, kakak bentar. Ini Putri tidak jujur. Coba kita tanya yang lain nih, jujur nggak? Silakan Pipi, silakan Pip, silakan Pipi. Apa itu? Gini, Bang. Pertama, saya tanggapin dulu masalah data abang ya. Gua akuin Bang Jibril ini pintar. Jadi gini Bang Jibril, dalam kita menyusun skripsi yang ilmiah, ada dua yang kita pegang. Pertama data primer sama data sekunder. Data sekunder itu bisa diterima, bisa tidak. Itu hanya menguatkan data primer. Yang abang kasih tadi itu salah satunya adalah data sekunder. Jadi boleh percaya, boleh juga tidak, karena itu tidak akurat. Lah serius kan? Enggak, emang kekristenan punya data primer, Bang? Situsnya ORG, come on. ORG artinya apa, Bang? Kan ORG itu kan ini blog. Gue juga bisa Bukan buat. dong. Waduh, abangku. ORG itu organizations dan ini New Advent Catholic. Jadi ini organisasi Katolik, abangku. Enggak, gini Bang. Waduh. Oke. Coba, enggak. Oke, kalau gua salah, mari kita belajar Kak. Kalau ini kan belajar data, saya setuju. Coba abang, tadi kan abang suruh buka gua Advent New ORG, Advent. betul? Mm-mm. Itu kan saya buka di lembaran pertamanya Bang. Mm-mm. Coba abang buka yang paling bawah. Mm-mm. Coba Copyright abang scroll by paling Kevin bawah. Knight dedicated to Immaculate Heart of Mary. Nah, Kenapa? copyright by Kevin Knight. Kevin Knight ini siapa? Ya abang lihat aja library-nya atau Bible-nya atau Fathers-nya deh, yang atas kanan Bang, ada Fathers-nya. Iya, Kevin Knight ini who is? Bang, Bapak gereja aja ini nge-refernya ke website ini loh Bang. Bapak gereja aja nge-refernya ke website ini loh Bang. Abang coba klik kanan di atas ada search tuh, abis itu ada Fathers, abang klik Fathers-nya. Oke, sudah. Abis itu abang lihat listnya. Ada Alexander of Leopsius, Amborse 340 397, On Mysteries, Athanasius, Where? Athenagoras, Agustin of Hippo. Ini literatur Katolik loh Bang. Serius, Li? Oke, gue Abang tanya bapak gerejanya. Soalnya gue baru buka. Kan kalau gue buka data itu kan selalu gue lihat yang paling bawah dulu. Gitu kan? Coba. Whois Kevin Knight gitu kan? Abis itu abang klik contact us-nya. Contact us, oke. Paling bawah tuh ada contact us. Abis itu dia bilang kan, I recommend you to visit Catholic Answers. Catholic Answers abang tahu Bang? Gue nggak tahu, gue Kristen, gue nggak tahu Katolik gue. Catholic Answers itu jelas punya Katolik seluruh dunia Bang. Tapi alhamdulillah sih kalau Bang Vivi at least nyerang website yang nggak nyerang saya pribadi, karena biasanya kafir-kafir ini nyerang pribadi sayanya. Kalau nggak sanggup ngalahin data saya, mereka nyerang pribadi. Tapi alhamdulillah, masya Allah Bang Vivi. Tadi saya mau jawab Putri Sion tadi. Putri Sion ngomongin apa ya? Lupa saya. Kejahatan. Benar. Ini Pipi dulu, Pip. Jangan kesana dulu, Pip. Fokus dulu ke pertanyaan Abang da Jibril, Bang Pipi. Iya, apakah Tuhan Bang Pipi menciptakan kejahatan? Silahkan. Tuhan menciptakan kejahatannya tidaklah. Nah, jujur ini, jujur. Nah. Sekarang Pak Kebetulan, coba Abang da. Pak Semua Kebetulan. yang dari Tuhan itu baik. Iya, udah cukup dulu, Pip. Bentar, Pip. Pak Kebetulan, apakah Tuhannya kebetulan menciptakan kejahatan? Kebetulan? Wah, kalau pingsan. Udah masuk kantor dia biasanya jam segini. Oke, lanjut Abang Dajib. Wah, ini ajaran pagan nih, lanjut Bang Jib. Jadi Bang Vipi barusan bilang Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Habis itu Putri Sion tetap nggak menjawab, tapi enggak ya kayaknya ya. Aduh, penjelasannya gini sih sebetulnya. Ketidaktaatan yang ada itu, ketidaktaatan tuh muncul dari mana gitu. Kalau berdasarkan cerita kan memang ada malaikat Tuhan yang memang dia pengen
menyaingi. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Artinya kan kita juga nggak bisa bilang dia membentuk dirinya sendiri juga, karena memang dia tercipta daripada Tuhan itu sendiri, ya kan? Ya, jadi Tuhan kakak menciptakan kejahatan nggak? Itu kan belum aku pelajari lebih dalam lagi, belum dapat. Yang jelas itu semua Tuhan sudah atur itu semua sepertinya sampai kepada akhir zaman untuk melihat manusia ini taat atau tidak. Bahkan untuk bisa memberi seperti memberitahukan manusia itu supaya tahu kamu bisa tahu mana Tuhanmu, mana yang bukan Tuhanmu. Baik, gitu. baik. Sepertinya kakak kan tadi kakak jawab bilang kakak belum mempelajari soal itu ya. Tidak Nah taat, sekarang ya, tapi ngomongnya Jibril, kalau kejahatan itu kan memang munculnya karena manusia mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Simak baik-baik, Put. Simak baik-baik. Ini tanpa perpuluhan, lanjut Abang lanjut. Kak Putri kan bilang ya apapun lah namanya itu, mau sugar coating kayak gimana pun berarti ya tidak menciptakan kejahatan. Nah sekarang saya mau ngajarin Kak Putri dengan menghantam Kak Vipi, dengan menghantam Bang Vipi. Bang Vipi. Ya. Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Abang, di luar kuasa Tuhan Abang ya. Berarti ada Tuhan lain yang menciptakan hal lain. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Bukan. Berarti Abang pagan ya? Abang bukan monoteis nih, bukan monoteis nih, Abang politeis. Salah persepsi ya Bang. Jadi gimana tuh? Iya kan, gini aja deh gua kasih yang gampang. Ada A dan B. A ini Tuhan, B ini iblis. Nah, itu udah bukan monoteis, Bang. Iblis itu udah bukan monoteis, Bang. Manusia dengan berbuat jahat, udah selesai. Makanya aku bilang, segala yang baik dari Tuhan, yang jahat dari iblis, udah. Gitu ya. Saya nggak paham nih, Bang, pemahaman Abang dari mana. Tapi kalau saya dari itu? Ya sabar dong. Oke. Tapi kalau saya buka nih, Bang, Textus Receptus Bible. Ini dari KJV nih, Bang. Ini otoritatif seluruh dunia Kristen pakai ini. Kalau saya buka Bible Abang, habis itu saya buka Isaiah atau Yesaya, habis itu saya ke nomor 45. Habis itu saya ke 7 nih Bang, nomor 7 nih. Saya translate aja apa saya mau baca bahasa Inggrisnya aja Bang? Baca aja, gue ngerti kok. Oke, mantap. I form the light, aku menciptakan terang, and create darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan kedamaian, and create evil, menciptakan kejahatan. I, the Lord, aku Tuhan, melakukan semua ini. Do all these things. Bukan cuma menciptakan, tapi melakukan juga. Nih biar saya translate ya untuk yang, kalau saya kan bahasa Inggrisnya botol. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Jadi di kitab Abang, Tuhannya Yesaya ini monoteis. Tuhannya satu, menciptakan segalanya, maha pencipta. Nah tiba-tiba Abang pemahamannya pagan sekali nih Bang, nggak monoteis. Tiba-tiba, Assalamualaikum Ustadku, Ustadz Tahta. Aduh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana itu? Aduh. Gimana? Daripada ngelawan saya nggak kuat kan, coba Abang bantah ayat Abang sendiri. Itu apa Bang? Dalam kitab apa? KJV Isaiah 45 nomor 7 Abangku gantong. Kalau di Alkitab apa bahasa Indonesianya? Yesaya 45 nomor 7. Ayo buka-buka, ayo belajar nih, ayo. Ini mah Abang dan Jibril mah tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Ya gitu, kita kultum aja pagi ini. Oke. Enggak ini. Gue bacain ya bahasa Indonesianya ya. Boleh ya? Boleh dong. Kita nggak salah persepsi. Boleh dong. Abang buka dari mana nih? Alkitab dong. Alkitab yang hardcover, hard copy. Indonesia. Iya, maksudnya buka dari Alkitab Sabda. Bukan, atau dari online. Oh, dari Alkitab Sabda berarti ya? Iya. Silakan Bang. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, betul, siang dan malam. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, betul. Ya, kita kalau mau diberkati berbuat baik. Loh, kok dirubah Bang? Lah, ini benar nih Yesaya 45:7 kan? Kok nasib mujur dan menciptakan nasib malang? Kan original teksnya tadi nggak gitu Bang.
Ya ini kan yang gue baca Alkitab. Oh, tapi abang kalau scroll ke bawah, abang lihat original teksnya deh. Kira-kira di original teksnya tulisannya good luck atau bad luck atau create evil, bang. Coba abang scroll ke bawah, bang. Abangku coba di scroll. Kagak, gue aplikasi Alkitab. Oh ya, coba dilihat versi Hebrew-nya bang atau versi Inggrisnya. Bentar. Kagak ada gue. Oh, nggak ada. Baik, saya tunjukin aja ya bang ya. Boleh. Mantap. Jadi kalau memang mau lari dari translatean, di sini kan Yesaya 4:57 menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Ya, sementara di sini kan tadi create evil kan, ya kan? Berarti salah satunya ada yang bohong dong, atau ada yang salah dong. Nah, kita scroll ke bawah nih bang. Kalau kita scroll ke bawah nih, nasib malang ini original teksnya ini bang. Nah, begitu kita klik nih, nah ini create evil bang. Jadi aslinya original teksnya. Nggak percaya juga, kita ke Yahudinya aja langsung bang. Nah, ini dari Sefaria nih bang. Yesaya 45 nomor 7, ya kan? Ini ada original teksnya loh bang. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini nomor 7-nya. Nomor 7-nya. Ini jelas bang. Jadi dari original teksnya aja create evil. Dari sini create evil. Yang KJV create evil. Nah, ada 4 kitab nih. 3 bilang create evil, 1 bilang nasib jelek. Jadi abang mau percaya yang mana nih? Kita aduh pusing nih. Aduh nih pusing. Tapi nggak apa-apa kalau abang mau membela kalau abang mau membela kepaganan abang, kalau Tuhan abang tidak monoteis, bukan Tuhan saya yang menciptakan segalanya, Tuhan saya tidak maha pencipta, yang lain yang menciptakan kejahatan, ya nggak apa-apa juga bang, nggak ada masalah juga kan kita. Allahu a'lam kan. Kocak. Kok pagan ya? Nah, itu dia kok pagan berpikir. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Segala sesuatu yang jahat dari iblis. Nah itu abangku. Saya kan Itu baca abangku. Alkitab nih bang. Abang mesti paham. Dan semua itu terjadi atas kehendaknya. Kenapa? Waduh, Tuhan emosi. Ngomong. Makanya saya bilang segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan, yang jahat dari iblis. Udah benar. Nah itu kalau abang nyembah nyembah Zeus, nanti ada musuhnya Hades. Kalau abang nyembah Brahmana, nanti ada musuhnya, namanya Siva. Nah kalau monoteis bang, atau samawi, Tuhan itu pencipta langit, bumi beserta isinya dan segalanya bang. Segalanya. Ini saya mau jelasin dari perspektif monoteis Islam. Tapi abang jangan nyontek ya. Bukan gini Boleh, bang. boleh. Apa itu? Ya Yuk. perbedaannya kan. Kalau kita baca Alkitab yang saya baca ya, Tuhan itu kan menciptakan, tidak pernah menciptakan iblis. Dia kan menciptakan malaikat. Malaikat yang melawan Tuhan. Makanya dinamakan iblis. Itu kan. Oh berarti Tuhan abang nggak maha tahu juga. Dia nggak tahu kalau malaikat itu bakalan jadi iblis. Wah abang nih makin kepagan-paganan makin kemari bang. Bahaya ini, bahaya. Abang makin kesini makin kesana nih bang. Kaca. Nah, ini benar kan, bukan baca Alkitab asal usul iblis itu kan dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Nggak diciptakan berarti iblis juga bisa bilang dia alfa dan omega dong. Nah lu. Ya enggak lah, dia kan diciptakan. Lah katanya nggak diciptakan tadi iblis. Gue ulangin ya, kan iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Yang gue baca ya. Ya udah, kan berarti sebenarnya Tuhan tidak menciptakan iblis. Gimana? Gue ulangin ya. Sebenarnya Tuhan tuh tidak menciptakan iblis. Tuhan tuh menciptakan malaikat. Iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa, dinamakan iblis. Makanya gue bilang segala yang baik dari Tuhan, segala yang jahat dari iblis, selesai. Ya itu bang berarti nggak monoteis, abang politeis. Penciptanya tuh ada 2. Kok penciptanya itu dua ya? Saat Ya kan- Tuhan Allah menciptakan dunia ini, dia menciptakan malaikat, sepakat? Yang nyiptain kejahatan siapa? Yang menciptakan iblis lah.
segala yang jahat dari iblis. Ya udah, berarti kekuatan menciptanya itu nggak satu, abangku. Coba kayaknya Kak Putri Sion udah mulai paham. Coba Kak Putri Sion, sebentar, Bang. Iya, bentar Vivi gini Vivi. Kalau memang saat kita tuh gini ya, harus berpikir tuh jelas dulu ya bahwa Tuhan itu memang menciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat yang tidak malaikat yang akhirnya dikeluarkan itu, yang sekarang kita tahu itu sebagai iblis. Dia itu juga tadinya malaikat yang memang diciptakan sama Tuhan kita. Nah cuman ini yang harus jadi kita pertanyakan gitu kan, kenapa dia bisa ada menjadi sosok yang selalu membuat manusia itu tidak taat sama Tuhan gitu. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa Tuhan itu menghendaki itu ada supaya apa? Supaya kita tahu mana yang benar dan yang tidak. Nah dari yang benar dan yang tidak ini kamu harus mengenal bahwa segala sesuatu yang baik itu Tuhan gitu. Tetapi apakah iblis ini memang diciptakan oleh Tuhan? Ya kita mau bilang apa lagi? Memangnya iblis menciptakan diri sendiri kan enggak gitu loh. Ya, udah mulai udah mulai tauhid tuh. Udah mulai tauhid tuh. Udah mau monetisasi ya kan. Udah lanjut aja. Oke, saya jelaskan dari segi Islam ya, Bang Vipi sama Kak Putri Sion. Kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pencipta. Dia menciptakan segalanya tanpa pengecualian. Detik saya bilang, oh itu bukan ciptaan Allah, berarti Tuhan saya, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak Maha Pencipta. Karena definisi Maha Pencipta itu dia menciptakan segalanya. Itu nomor satu. Kedua, kejahatan. Kejahatan itu siapa yang akan? Dengan Allah memberikan manusia free will. Jangan dikutip nih, nanti saya rasa nggak sampai 5 menit lagi dikutip nih. Dengan Allah memberikan yang namanya free will terhadap manusia, konsekuensi logisnya manusia akan membuat, bukan menciptakan, berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menciptakan baik dan buruk. Gitu konsep tauhid kita. Jadi semua Allah menciptakan segalanya. Itu dakwah saya pagi ini. Silakan Bang Vipi sama Kak Putri Sion kalau ada. Jangan nyontek. Coba perjuangkan kepaganan kalian. Silakan. Ini siap-siap karena mau kerja dulu. Oke. Siap, Put. Sebelum turun, Put kasih paham dulu Pipi, Put. Biar agak cerdas ini. Masa sih gimana ini dua Kristen berbeda? Gimana Bu ya? Iya, sebelum turun, sebelum aktivitas kerja, kasih paham dulu Pipi ini biar agak cerdas. Silakan, Put. Iya, memang harus bisa tahu gitu. Memang semuanya itu udah diatur sama Tuhan sampai pada akhir zaman supaya manusia itu tahu Tuhan ya dan taat, itu aja sih. Nah, cuma nanti kalau misalkan aku turun, Bang Jibril, nanti kita ngobrol yang ini lagi lebih dalam tentang kenapa sih Tuhan itu melakukan ini semua supaya manusia tahu dan mengenal Tuhan dan taat, dan semua perjalanannya sampai sekarang itu supaya manusia itu kembali lagi sama Tuhan, itu yang lebih penting gitu, dan supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nanti biar sampai ke situ tuh ngerti gitu kenapa sampai ada kedatangan Mesias itu untuk apa gitu. Itu ada hubungannya dengan dari awal kenapa ada iblis gitu. Siap. Nanti saya bandingin sama cerita Odin ya. Keren. Siap. Oke, Bang Jibril, thank you ya. Turun dulu ya. Sama-sama. Abu ya, thank you. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus. Assalamualaikum, Iya. Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung, Bu ya, yang lain dong, narasumbernya jangan saya. Assalamualaikum, Ustaz Tata. Ustaz Tata nih, maju. Ini ada Ustaz Tata ini. Maju, Cak. Abang Vipi tadi nyenggol mualaf, ada apa ini? Mau Bang head to Vipi? head sama mualaf katanya, open cam tapi. Open cam. Enggak, katanya si ini siapa? Al siapa?
Ini Bang Jul juga mualaf, jangan nggak usah cari Al Hidayah, nggak usah. Disapa dulu yang baru masuk dong, host. Gimana sih ini host? Assalamualaikum, Bang Maal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Jibril luar biasa. Saya boleh buka data satu Bang Jibril ya? Enggak. Itu sebenarnya Silakan. kalau Tuhannya Kristen, Tuhannya orang Yahudi sama seperti yang dipaparkan oleh Bang Jibril. Gitu. Jadi dia menciptakan kejahatan gitu juga gitu Bang Jibril. Ini datanya ya. Bentar. Cuman ujung-ujungnya 1000 tahun kemudian, 1300 tahun kemudian formatnya dirubah nih Tuhan ini. Jadi tidak bisa tidak maha gitu kan. Izin pakai data ya. Nah, di sini ya. Nah, ini memang teman-teman Kristen ini sayang sekali ya. Izin pakai data gitu ya. Ini di Yesaya 45 ayat 7 ya, yang menjadikan terang menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Itu kan jadi ada kemalangan, kesialan pokoknya. Nah, kemudian di sini aku membentuk terang, menciptakan gelap, aku mendatangkan kesejahteraan dan bencana. Akulah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Dia bilang, akulah yang membuat semuanya ini. Oke, kita lanjut di sini. Yang mengadakan terang, yang menjadikan gelap, yang mengadakan jahat. Bahwa aku ini Tuhan yang membuat segala perkara ini. Akulah yang menjadikan terang dan gelap, aku mendatangkan berkat dan bencana. Akulah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi semua ini di kemujuran, kemalangan, kejahatan, ini Tuhan yang mencipta. Akulah yang melakukan semuanya ini. Mungkin itu di Yesaya 45 ayat 7. Begitu, silahkan Pak Ustadz yang lain. Makasih. Allah, tuh kuat itu data semua itu dari blog loh Bang Fifi. Mau dibantah di blognya. Enggak, karena logisnya gini Ustadz. Bang Vipi, logisnya gini Bang. Kalau Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, gugur Maha Penciptanya Bang. Jadi abang bilang Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan tuh abang mengakui, oh Tuhan saya di ajaran saya kuasa itu nggak satu, ada kuasa lain yang menciptakan. Tadi abang bilang iblis itu menciptakan juga. Waduh, berarti sama-sama pencipta, berarti nggak monoteis abangku. Monoteis itu kuasanya satu, penciptanya satu. Gitu Bang Vipi. Izin, yuk. Nggak gini. Gini gimana itu? Ayo. Gua kan juga mau kerja. Jam 7 malam gue open cam yuk 2 jam di sini. Ayo. Kita ngobrol jam 7 ya. Gue orang tempat janji, tanya Bang Buya jam 2 tadi siang gue datang kemarin kan. Ya kan Bang Buya? Siap. Al Hidayah kabur. Kabur. Siapa yang kabur? Hidayah kabur katanya. Kabur kan, aku datang Bang Buya jam 2. Al Hidayah kabur. Bang, jangankan Bang Al Hidayah, jangankan lah. Ini yang ada di ruangan ini nih Bang. Ini ustadz gue semua nih. Lo lawan lawan bundo aja lo diem ntar. Aduh. Yuk Bang Jibril. Jam 7 ya. Ayo, iya boleh. Ini gue tanda ini. Gue suka. Nah, boleh, mantap. Kita main logika boleh. Di luar keimanan ya, boleh. Iya, sejarah juga ya. Boleh. Mantap. Wah. Gua akan cari betul literasi gua. Kita lihat. Minerva itu lahir tahun berapa? 6 sebelum Masehi. Iya. 6 abad sebelum Masehi ke 12 abad sebelum Masehi. Nanti kita adu aja. Siap. Oke Bang Buya, thank you ya. Bang Jibril jam 7 ya, jangan kabur ya. La haula wala quwata illa billah. Iya, Vivi. Gua open cam. Gue mau kerja nih biar konsentrasi gue sambil cari-cari bahan. Siap. Oke, gue pelajarin itu yang tadi abang kasih tuh. Oke ya. Siap. Thank you Bang semuanya. Selamat pagi. Sama-sama. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Bang. Amin. Thank you. Amin. Asik juga nih nanti jam 7 nih. Iya, tapi saya nguji kalau sama Vivi Abang dia berani open cam. Beberapa kali di sini dia berani open cam. Dan narasi-narasinya ya daripada Oten yang lain-lainnya kan lebih enak lah.
Jam 7 ya. Oke lah. Luangkan waktu, sang guruku. Iya, gimana, Zul? Diluangkan waktu aja bang. Nanti saya siap menonton. Siap nonton. Siap. Nggak ada lah. Ini bukan debat. Ini lawan dia pasti ngobrol-ngobrol doang. Pasti ujungnya kita ngajarin bang. Paling setengah jam 45 menit dia nunjukin data dia yang dia udah cari seharian. Habis itu kita yang ngajarin ujungnya. Emang Muslim ujungnya begitu. Siap. 2 jam paling sejam setengah ngajarin dia. Disambung. Cak apa? Siap, Abang Da. Ini Bang B, Muslim apa Kristen? Ya Muslim bang. Assalamualaikum. Oh Muslim. Waalaikumsalam. Silakan Abang Da. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya sebenarnya kalau kita dialog sesama Muslim ini simple ya kan bang, karena mungkin nalarnya lebih gimana ya, lebih logika gitu ya. Karena kalau saya banyak cerita-cerita sama kawan-kawan lah, baik dari kalangan Muslim atau non-Muslim, sebenarnya sederhana nih. Kalau Tuhan yang satu kan pasti ciptakan agama satu. Mungkin dia banyak ya kan. Pasti agamanya satu karena Tuhannya satu. Kemudian sejarah mencatat bahwa peninggalan Nabi Ibrahim itu ada 2. Yang pertama Ka'bah, yang kedua Masjidil Aqsa. Sementara kalau kita lihat sejarah, gereja pertama didirikan itu tahun 230-an Masehi. Ya, mungkin nanti kawan-kawan ada yang bisa mengkoreksi ya. Jadi sebenarnya Ibrahim kan lebih dulu ya. Lebih dulu ada. Dan peninggalannya itu masjid. Berupa masjid kan, Masjidil Aqsa. Membuktikannya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Itu kan singgahnya ke Masjidil Aqsa. Artinya masjid itu lebih dulu ada ketimbang Nabi Muhammad. Artinya benar sejarah itu bahwa Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu peninggalan Nabi Ibrahim. Jadi simpel saja, artinya Ibrahim saja pun peninggalannya masjid. Berarti sesudahnya jika ada rumah ibadah lain, berarti bukan karya ajaran Tuhan gitu ya. Karena Ibrahim nih kalau di kita kan urutan nabi kelima ya. Kalau nggak salah juga nih, kalau salah koreksi. Jadi nabi kelima itu saja sudah meninggalkan masjid dan Ka'bah ya untuk beribadah. Sesudah itu baru muncul ajaran-ajaran lain. Walaupun sebelumnya waktu zaman Nabi Nuh juga sudah ada ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Masih sebatas menyimpang tauhid. Sesudah berjalannya waktu, sesudah Ibrahim itu muncul tauhid baru kan, termasuk pada zaman Nabi Musa berubah dia jadi Yahudi kan, Daud mungkin berubah jadi apa lagi, sampai Isa berubah jadi Kristen gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad datang itu untuk memurnikan. Nah, saya punya ada beberapa kitab Injil. Saya tertarik tadi yang dibahas masalah Yesaya berapa tadi tuh? Yesaya 45 ya Bang, ayat 7 ya. Itu Yesaya 45 ayat 7 itu memang yang jadi pokok persoalan terkadang di beberapa kitab itu, jangankan aslinya, terjemahnya saja sudah berubah. Saya ada kitab terjemahan Dunia Baru ini. Cuman saya sayangnya nggak bisa on cam Bang, karena followernya masih dikit. Jadi nggak bisa saya tunjukkan nih bunyi Alkitabnya yang memang berbeda dari yang Sabda ORG itu ya, isinya gitu. Jadi maka timbullah banyak spekulasi atau persepsi baru terhadap terjemahan Alkitab itu sendiri. Jadi mungkin wawasan juga lah bagi kita
untuk apa namanya ya, untuk bisa memaklumi bahwa setiap akal itu bisa berubah pemahamannya tergantung apa yang dibaca, apa yang diikuti, dan apa yang diyakini gitu Bang. Ya, mungkin itu sajalah dulu tambah-tambahan pagi ini Bang. Ustadku, abang-abangku di sini udah jam 7.21 waktu Indonesia bagian barat. Saya mesti jam 8 mesti ya nyangkul ya kan. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Waalaikumsalam Abang Da. Iwan Pilah, aduh saya terpental, bantu di tap ya saudaraku semuanya. Silakan 10 out 10 yang mau diskusi berikan permintaan. Tapi mungkin barusan Abang B sudah selesai bernarasi Abang. Ya udah kira-kira itu aja. Siap. Ustadz Tata barangkali ingin sedikit menanggapi